Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa kembali menyimak dalam perkuliahan online. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat selalu, karena kita sudah menginjak hampir setengah perjalanan perkuliahan di semester genap ini ya. Perjuangan teman-teman masih belum selesai. Ada beberapa tahapan lagi untuk bisa menyelesaikan semester genap ini hingga bisa menjumpai semester 7 ya, dimana akan disibukkan dengan tugas akhir. Ya, jadi kita di sini akan melanjutkan materi tentang bagaimana urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan daerah. Artinya kita bisa lebih kaji lebih dalam bagaimana konsep suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bisa dijalankan bagi masing-masing daerah. Seperti kita ketahui bahwa dalam undang-undang pemerintahan daerah ya, yang terbaru itu nomor 23 tahun 2014, bahwa dalam pembagian wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari daerah provinsi, dan daerah provinsi pun terbagi menjadi wilayah kabupaten serta kota. Berarti ini adalah suatu daerah ataupun wilayah yang memiliki kekhususan untuk bisa menjalankan pemerintahannya. Karena berdasarkan pembaharuan undang-undang sistem pemerintahan daerah ini, berarti tugas dan fungsi pemerintahan yang dulu ketika era Orde Baru maupun Orde Lama itu sifatnya sentralistik gitu, terpusat di pusat. Namanya pun dulu wilayah provinsi ya, kota dan kabupaten itu ada tingkatannya yang disebut dengan daerah tingkat 1 ya provinsi, dan daerah tingkat 2 kabupaten dan kota. Sehingga dengan perubahan undang-undang Pemda ini ya, dihapuskannya daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, ini menunjukkan bahwa tidak adanya perpanjangan tangan secara kekuasaan dari pusat gitu ya. Kalau dulu daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten kota itu berarti dia merupakan masih perpanjangan kekuasaan dari pusat gitu ya. Masih diatur, masih didikte gitu ya. Masih harus mendapatkan persetujuan ketika daerah tingkat 1 provinsi itu ingin mengeluarkan kebijakan, maka dia harus seizin pusat. Begitupun daerah tingkat 2 kota maupun kabupaten, ketika dia ingin mengeluarkan kebijakan harus atas sepengetahuan daerah tingkat 1 provinsi sampai ke pusat. Nah, karena era reformasi ini bergulir ya kehadiran undang-undang Pemda yang baru ini bisa menggantikan ya posisi ataupun
suatu konsep yang sebelumnya dirasa menuju otoriter. Ketika undang-undang Pemda ini lahir ya atas amanat reformasi, maka masing-masing daerah itu berhak mengurus urusannya masing-masing ya, pemerintahan daerah ini. Itulah apa yang disebut dengan otonomi daerah. Jadi otonomi ini kan secara pengertian punya kewenangan untuk mengatur pemerintahan ya. Nah, ketika diberikan kepada daerah, maka disebutlah suatu yang dinamakan otonomi daerah. Nah, ketika kemarin kita bahas tentang bagaimana urusan pemerintahan ya, berbagai macam sektor yang bisa dilakukan oleh pusat maupun di daerah, maka sejatinya untuk membatasi, untuk bisa menguatkan ya peranan pemerintahan daerah gitu, urusan pemerintahan ini maka dibagi atau berasaskan beberapa hal ya. Dan yang kali ini kita akan coba bahas adalah bagaimana azas urusan pemerintahan yang disebut dengan desentralisasi. Nah, sehingga kita coba bersama pelajari ya, pahami bersama bagaimana keistimewaan, bagaimana kekhasan dari asas desentralisasi ini, karena memang secara dominan ya, asas desentralisasi ini cukup dikenal banyak orang gitu ya. Pasti kita sering mendengar ya, sangat familiar istilah desentralisasi ini, sehingga mudah-mudahan lebih mudah memahami konsepnya itu. Baik, seperti apa. Untuk slide yang kedua bisa kita lihat bagaimana struktur ketatanegaraan ya, lembaga negara maupun lembaga pemerintahan di daerah yang menjadi suatu hal yang bisa kita pahami berdasarkan adanya kewenangan ya, urusan pemerintahan. Seperti yang bisa kita lihat dalam pemerintahan pusat itu jelas punya kekuasaan yang paling tinggi ya dibandingkan dengan daerah. Artinya ketika dalam hal urusan pemerintahan itu ada hal yang bersifat absolut ya dan konkuren, itu berarti adanya pembagian urusan pemerintahan di pusat serta daerah. Ketika bidang urusan pemerintahan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan ya, itu berarti ada hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan yang secara mutlak ya, secara absolut dipegang pemerintahan pusat. Nah, kemudian ketika adanya penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah ya, itu berarti ada bidang atau sektor yang secara otonomi daerah bisa mengeluarkan kebijakannya sendiri ya untuk mengurus pemerintahannya di daerah, sehingga di dalam bagan tersebut itu digambarkan kalau ada garis tanda panah ya, berarti itu terpisah. Kalau tanda panahnya terhubung, berarti itu saling berhubungan ya, adanya instansi vertikal gitu ya. Ketika
misalnya ada BPK ya, BPK itu instansi vertikal, di bawahnya ada BPK yang di provinsi ya. Begitu juga seperti peradilan ya, lembaga yudikatif, adanya garis vertikal yang terhubung ya, seperti pengadilan tinggi ya di provinsi sampai ke pengadilan negeri di tingkat kota kabupaten, itu bersifat vertikal dan terhubung karena sifatnya secara kekuasaan itu tidak tidak otonomi ya, tidak masuk ke dalam pemerintahan daerah, tetapi dia sifatnya keterwakilan pusat di daerah ya. Nah, itu bedanya ketika kita melihat bagaimana otonomi daerah ini memang secara kekuasaan, kalau dilihat dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, ternyata yang memiliki suatu kewenangan khusus ya, ternyata di kekuasaannya hanya eksekutif dan legislatif gitu. Mereka ya, kekuasaan ini memang tidak terhubung ya secara langsung ya. Artinya mereka tidak berkewenangan ya untuk bertanggung jawab kepada instansi vertikal di atasnya gitu ya. Karena kan kalau kita lihat seperti lembaga pemerintahan lain ya, ada contohnya tadi PPK, kemudian KPU ya, yang mana di setiap daerah itu punya perwakilannya ya. Ada KPU pusat, KPU daerah ya, provinsi dan kabupaten. Kemudian tadi ya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri di tingkat kota kabupaten hingga ke Mahkamah Agung ya. Itu adalah jalurnya punya hubungan instansi secara vertikal. Mereka merupakan keterwakilan pemerintah pusat di daerah. Tetapi kalau pemerintahan secara sempit di bidang dalam kekuasaan eksekutif ya, itu mereka bersifat otonom gitu ya, tidak berkewenangan untuk bertanggung jawab ya kepada pemerintah di atasnya ya. Seperti kalau kota kabupaten itu tidak berkewenangan untuk bertanggung jawab kepada wilayah pemerintahan provinsi gitu ya. Artinya pemerintahan daerah ini punya punya kekuasaannya masing-masing gitu ya, tidak terpengaruh oleh pemerintahan di atasnya. Tetapi meskipun hal ini jangan sampai bertentangan ya, tetap gitu, meskipun bebas dari intervensi ya pemerintahan di atasnya, tetapi jangan sampai kebijakan dan regulasi yang dibuat itu bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya kan. Seperti kita ketahui dalam hierarki peraturan perundang-undangan kan, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, sampai selanjutnya ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu, ada peraturan pemerintah, Perpres, hingga yang paling bawah itu adalah peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan daerah itu jangan sampai bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya ya. Meskipun Perda ini disusun berdasarkan kondisi wilayahnya masing-masing ya, berdasarkan background masyarakatnya ya, sehingga itu akan disesuaikan ya, tidak akan sama setiap daerah pasti. Ketika daerah yang mayoritas misalkan beragama Islam ya, seperti di Aceh yang dibahas kemarin, pasti perdanya akan
apa rasanya seperti syariat Islam gitu ya. Nah, sehingga dinamakannya juga bukan perda tetapi konon ya. Nah, itu adalah sebagai bukti bahwa setiap daerah punya kekuasaan dan kewenangannya masing-masing untuk menafsirkan bagaimana amanat aturan perundang-undangan di atasnya. Ya, ketika perda itu bisa menafsirkan dan menyesuaikan dengan daerahnya, maka perda itu akan berlaku di khusus daerah tersebut tentunya. Karena ya jelas ya ada batasan wilayah administratif ya setiap provinsi, setiap kota kabupaten, dan itu akan menjadi yurisdiksi ya, menjadi wilayah yang terkena produk hukum yang berlaku gitu. Nah, sehingga kita akan bahas bagaimana urusan desentralisasi ini ya yang menjadi suatu wilayah baru dalam pemerintahan gitu ya, karena kan desentralisasi ini lawan dari sentralisasi ya. Ketika dulu pemerintahan di Indonesia itu cenderung ke sentralistik ya, sentralisasi, terpusat ya, itu kekhawatiran yang muncul kan terjadi gitu ya. Bagaimana kekuasaan itu betul-betul dipegang oleh satu orang gitu di pusat. Nah, dan memang terasa sangat otoriter ya, pemerintahan daerah tidak bisa berbuat apa-apa ya ketika semuanya serba diatur oleh pemerintah pusat, maka jangan heran gitu kan banyak kebijakan di daerah yang terkendala gitu ya. Ketika adanya masalah, adanya krisis pangan, misalkan daerah tidak bisa secara cepat untuk mengatur ya, untuk merespon masalah di daerah, harus menunggu keputusan pertimbangan dari pusat gitu ya. Nah, itulah mengapa ketika sekarang diamanatkan oleh undang-undang ini ya, undang-undang pemerintahan daerah ini berarti setiap daerah itu punya azas urusan pemerintahan yang bersifat desentralisasi ya. Kita lanjut ke slide ketiga. Kemudian untuk slide yang ketiga itu lebih sederhana bagaimana suatu urutan ya bagi pemerintahan pusat ke daerah, yang mana ada perantara yang disebut suatu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan ya. Di sana tidak berarti ya yang sejajar itu termasuk azas tersebut ya. Misalkan di sana kan legislatif sejajarnya dengan desentralisasi, bukan berarti azas desentralisasi hanya memasuki ranah kekuasaan legislatif saja gitu ya. Bukan berarti juga tugas pembantuan itu hanya termasuk ke dalam ranah kekuasaan yudikatif saja, bukan ya. Artinya ketiga azas penyelenggaraan urusan pemerintahan ini ya, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan itu bisa ke berbagai ranah kekuasaan ya, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sehingga ketika kita berbicara desentralisasi ya, ketika azas penyelenggaraan urusan pemerintahan ini berjalan, maka itu hanya terfokus kepada kekuasaan legislatif dan eksekutif saja ya. Karena tadi dilihat dari bagan ya, struktur ketatanegaraan yang
di slide kedua, kekuasaan yudikatif itu tidak tidak terpisah gitu ya tanda panahnya, sehingga kekuasaan yudikatif itu tidak punya daerah otonomi gitu ya. Kekuasaan yudikatif itu secara struktural terhubung ke kekuasaan yudikatif di pusat. Seperti Seperti pengadilan ya, ada tingkat kota, kabupaten, pengadilan negeri, dia berhubungan ya satu kesatuan dengan pengadilan tinggi di provinsi sampai ke Mahkamah Agung ya di pusat. Begitupun seperti lembaga peradilan kepolisian ya. Di daerah, kabupaten, kota ada kepolisian resort ya, di tingkat provinsi ada kepolisian daerah, sampai ke pusat ada Mabes Polri ya, Markas Besar Polri. Itu artinya mereka secara hierarki tunduk ya, patuh dan punya hierarki dari pusat ke daerah ya. Meskipun ada daerah otonomi, lembaga peradilan ini ya tidak punya kewenangan yang yang terpisah dari lembaga peradilan di atasnya ya. Berbeda seperti halnya kekuasaan eksekutif dan legislatif ya, itu mereka berasaskan desentralisasi, sehingga eksekutif dan legislatif di daerah akan memiliki batasan ya, tidak terhubung secara hierarki ya, bertanggung jawab ke daerah di atasnya gitu ya. Seperti misalkan tingkat kota dan kabupaten, itu bupati maupun wali kotanya tidak berhak untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahannya ke gubernur ya. Karena secara pemerintahan tingkat kota dan kabupaten itu dipilih oleh rakyat gitu ya, di wilayah kota dan kabupaten. Sehingga pertanggungjawabannya adalah ke rakyat di kota dan kabupaten. Dan berarti dalam hal ini adalah DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam kekuasaan legislatif sebagai wakil rakyat di daerah. Nah, itulah mengapa azas desentralisasi hanya memasuki ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif gitu ya. Ini berdasarkan bagaimana kewenangan lembaga pemerintahan ini ya membuat kebijakan misalkan ya. Kita ketahui bahwa di setiap daerah ya adanya produk hukum peraturan daerah. Tentu ini sebagai bukti bahwa badan kekuasaan legislatif ya di daerah, DPRD, itu menyusun perda ya untuk kepentingan pemerintahan di daerah juga ya. Dan ada juga peraturan yang dibuat ya, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif ya, yang dinamakan dengan peraturan wali kota atau peraturan bupati ya. Itu berarti memang kekuasaan eksekutif dan legislatif ini adalah kekuasaan yang yang bebas dari intervensi campur tangan dari kekuasaan di atasnya ya. Dalam artian memang kepentingan yang ada adalah kepentingan bagi rakyat di daerahnya ya, sehingga
berbagai kebijakan itu akan dipertimbangkan, disesuaikan bagaimana kondisi daerahnya, ya. Dan tentu jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, ya. Tetap yang menjadi payung hukum terkuatnya, ya, yang menaunginya adalah produk hukum yang ada di pusat, ya, yang berlaku dari hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan memang ketika eksekutif dan legislatif ini menjalankan kekuasaannya, ya, di bidang pemerintahan, ini tidak terlepas dari bagaimana asas desentralisasi ini bisa diterapkan, ya. Ketika pemahaman desentralisasi ini berarti dia mengurus sendiri, ya. Dalam hal ini berarti selain produk hukum yang dia buat, ya, ada juga dari segi penganggaran, ya, bagaimana pengelolaan keuangan di daerah. Nah, ini yang menjadi gambaran yang bisa kita simpulkan ketika suatu program itu berasal dari APBD, ya, anggaran pendapatan belanja daerah, atau bersumber dari keuangan daerah, ya, berarti itu adalah program yang bersifat desentralisasi, ya. Bagaimana bedanya dengan program-program yang berasal dari APBN, ya, itu berarti bisa ke ranah dekonsentrasi maupun ke tugas pembantuan. Tinggal nanti bagaimana status lembaga yang menjalankannya, gitu, ya. Artinya kalau dekonsentrasi itu dia terhubung langsung ke lembaga atau kekuasaan yang sama, gitu, ya, di bidangnya. Kalau tugas pembantuan itu bisa bisa antar kekuasaan, gitu, ya, bisa tidak harus sesuai bidang kekuasaannya, gitu. Ya, nanti kita bahas di lain waktu, ya, untuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kita sekarang akan fokus ke desentralisasi.